culture, kebutuhan, sama kondisi ekonomi boleh dibilang hampir semua setelah pandemi ini menghadapi era yang sama gitu. Jadi kalau bicara kami pribadi ya, saya pribadi dengan institusi saya dan korporasi saya sempat berkomunikasi dengan beberapa agen di luar untuk mendatangkan beberapa artis. Itu memang rate-nya mereka juga lebih tinggi dibanding sebelum pandemi gitu, satu. Kedua juga baik lagi rate itu kan nanti kita kalkulasinya ke nilai kurs kita ya. Belum ditambah lagi sekarang asuransi yang harus kita cover. Beda sekali dengan sebelumnya, insurance itu memang penting, tapi hari ini teramat sangat penting karena potensi cancel itu sangat besar, terutama dengan kondisi COVID hari ini. Apalagi juga mereka juga sempat melihat banyak anggota di kami itu masalah perizinan juga salah satu concern, karena di sini kita juga secara sistem mau nggak mau ya kan, boleh kita sebut itu memang belum bilang firm gitu secara sistem gitu. Mungkin dari sisi user kami dengan Kemenparekraf berjalan, tapi mungkin di hilir dari sisi perizinan dari polisi itu secara finalisasi itu kita tidak bisa memastikan itu H30 atau H60 2 bulan sebelum event. Padahal kita harus kontrak dengan artis itu 2 bulan maupun 3 bulan sebelumnya. Jadi mungkin harapan dari kami asosiasi ke depannya dengan apalagi kondisi ekonomi, kita juga perlu didukung dengan dukung penuh mengenai infrastruktur, mengenai perizinan di lokal di Indonesia itu sendiri, Mas. Supaya apa? Supaya tadi resiko di luar dari konteks resiko bisnis yang nilainya sudah membengkak, resiko terhadap event itu tetap berjalan juga harus kita benar-benar pastikan aman gitu, Mas. Apalagi tadi saya sempat lihat overview dari pihak CNBC tadi akan banyak festival internasional yang akan mendatangkan banyak artis luar ke Indonesia. Jadi kalau itu tidak dijamin di negara kita sendiri akan sangat beresiko buat pelaku industri khususnya yang menjalankan festival-festival atau konser-konser internasional. Oke, baik. Pak Dino, apakah sejauh ini dampak dari depresiasi rupiah terhadap dolar yang ada memang di industri hiburan, khususnya industri musik, sudah ada dukungan dari pemerintah? Eh, Dalam konteks yang tadi Bu Kiki sampaikan, kita sebagai quote unquote anaknya Kemenparekraf gitu sudah boleh dibilang sudah sangat disupport dari saat kita mulai kesulitan ya kan, kita mencari solusi sampai hari ini pun langsung maupun tidak langsung Kemenparekraf sudah mensupport kita. Tapi balik lagi memang sebuah event itu kan bicara ekosistem, Mas, gitu. Infrastrukturnya itu banyak support system yang harus mensupport kita gitu, terutama balik lagi tadi di hilir. Kita dengar hari ini kemarin ada beberapa anggota di asosiasi juga report ke saya, sekarang juga sudah mulai agak ada tantangan lagi nih, seperti quote unquote produk alkohol tidak boleh mensponsori, terus juga selesai harus jam 12 malam ya kan. Padahal kalau kita lihat tadi ada event-event besar internasional seperti Jakarta Warehouse Project, culturalnya pastinya ya kalau kita bicara event culture ya itu pasti ada keterlibatan produk alkohol, terus juga selesai juga pasti di atas jam 12 malam gitu. Jadi itu memang hal-hal seperti itu yang kita sebagai asosiasi dan pemerintah harus berkomunikasi dan tetap mencari solusi yang terbaik agar apa industri yang kita baru startup lagi nih ya kan, baru mulai lagi nih kita bergerak jangan sampai akhirnya mandek lagi gitu. Apalagi ada isunya kondisi ini akan bertahan sampai nanti pemilu. Ya gitu ibaratnya itu baru bangun gitu disuruh tidur lagi gitu. Jadi harapannya dengan dukungan pemerintah dan media juga kita perlu disupport agar apa industri kita yang hari ini benar-benar positif. Apalagi kata tahun depan itu ada resesi, kita punya keyakinan industri kita adalah industri yang sangat mikroekonomi. Contoh kemarin sekjen saya buat acara di Cimahi, dibayangin Pak, di Cimahi itu datang 150.000 orang. Cost per kontaknya itu 500.000 untuk tiketingnya dan 175.000 untuk proses transaksi di UMKM secara langsung. Bisa dibayangkan dampak ekonominya sebesar apa itu. Belum lagi kemana sinkronis juga 80.000 orang.
Jadi event menurut kami, industri kami adalah industri yang sangat potensial untuk membangkitkan makroekonomi, menghindarkan resesi dunia nantinya. Karena kita membuat sirkulasi perputaran uang benar-benar secara mikro di negara kita sendiri.